sufi yang menemukan Tuhan di dalam sunyi. Bayangkan sebuah malam yang begitu sunyi. Langit gelap tanpa suara, angin hanya berbisik pelan, seolah takut mengganggu rahasia bumi. Di sebuah desa kecil di pinggir padang pasir, hiduplah seorang sufi yang jarang dikenal orang. Namanya tidak tercatat dalam kitab besar. Ia bukan ulama terkenal, bukan pula orang kaya yang disegani. Namanya hanya dipanggil orang sebagai hamba yang diam. Konon, ia adalah murid dari seorang guru besar yang pernah menimba ilmu di jalur tasawuf yang bersambung kepada ajaran cinta ilahi yang diwariskan para pecinta Tuhan seperti Jalaluddin Rumi. Namun berbeda dengan kisah para wali yang dikenal banyak orang, ia memilih jalan sunyi, jalan yang tidak dilihat tapi dirasakan. Pertemuan yang mengubah hidup. Suatu hari datanglah seorang pemuda bernama Haris. Haris adalah anak pedagang kaya. Hidupnya berkecukupan, rumah besar, harta melimpah, tapi jiwanya kosong. Ia berkata kepada sang sufi, "Guru, aku sudah punya segalanya, tapi kenapa hatiku seperti sumur kering?" Sang sufi hanya menatapnya lama. Tidak ada jawaban, tidak ada nasihat. Ia justru bertanya, "Sudahkah kau pernah duduk sendirian tanpa memegang apapun, tanpa memikirkan apapun, hanya mendengarkan napasmu?" Haris mengernyit. "Untuk apa?" Sang sufi tersenyum. "Karena selama ini kau sibuk mencari suara Tuhan di luar, padahal dia berbisik di dalam." Pelajaran pertama, hening. Malam itu Haris diminta duduk di halaman kecil di bawah langit, tanpa lampu, tanpa suara. Hanya bintang dan napas. 5 menit pertama pikirannya berlari tentang bisnis, tentang cinta, tentang masa depan. 10 menit. Ia mulai gelisah, lututnya pegal, hatinya resah. 30 menit, ia ingin menyerah. Namun sang sufi berkata pelan, "Jangan kejar ketenangan, duduk saja. Biarkan kegelisahan lelah dengan sendirinya." Dan benar, setelah 1 jam sesuatu yang aneh terjadi. Haris mulai merasakan dadanya ringan. Pikirannya tidak lagi sekeras tadi. Ada ruang yang terasa lapang. Sang sufi berbisik, "Itulah pintu pertama sunyi." Pelajaran kedua, melepaskan. Keesokan harinya, sang sufi mengajak Haris ke pasar. Di sana orang-orang sibuk tawar-menawar. Ada yang marah, ada yang tertawa, ada yang berbohong. Sang sufi berkata, "Lihatlah, dunia ini seperti pasar. Semua ingin membeli kebahagiaan, tapi jarang yang mau menjual egonya." Haris terdiam. "Tuhan tidak jauh," lanjut sang sufi. "Yang jauh adalah hatimu karena terlalu penuh." "Penuh dengan apa, Guru?" "Keinginan dipuji, takut kehilangan, ingin selalu benar." Haris merasa tertampar. Semua itu ada dalam dirinya. Malam tangisan, suatu malam Haris tidak kuat. Ia menangis di hadapan gurunya. "Aku ini munafik. Aku beribadah tapi masih cinta dunia. Aku bersedekah tapi ingin dipuji. Bagaimana mungkin Tuhan mau menerimaku?" Sang sufi mendekat, mengusap kepalanya seperti seorang ayah. "Justru karena kau sadar, itu tanda hatimu hidup. Yang berbahaya adalah mereka yang merasa sudah suci." Ia lalu berkata kalimat yang mengguncang jiwa Haris. "Tuhan tidak menunggu kau sempurna. Dia hanya menunggu kau pulang." Ujian terbesar. Beberapa bulan berlalu, hati Haris mulai tenang. Wajahnya berbeda, lebih lembut. Namun ujian datang. Ayahnya meninggal mendadak, bisnis keluarga kacau. Sahabatnya mengkhianatinya. Haris kembali goyah. Ia datang kepada sang sufi dengan wajah pucat. "Guru, kenapa setelah aku mendekat pada Tuhan justru hidupku diuji?" Sang sufi tersenyum dalam. "Karena emas tidak dimurnikan dengan air, tapi dengan api. Apakah Tuhan sedang menghukumku?" "Tidak, Dia sedang membersihkanmu." Puncak kesadaran. Suatu malam terakhir sebelum Haris kembali ke kota, sang sufi mengajaknya ke padang pasir. Langit penuh bintang. "Lihatlah langit itu," kata sang sufi. "Bintang terlihat indah justru karena gelap." Haris menatap lama. Tuhan tidak selalu menghilangkan gelap dalam hidupmu. Kadang Dia justru membuatmu bercahaya di dalamnya. Air mata Haris jatuh. Tapi kali ini bukan karena sedih. Ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan. Rida, bukan karena hidupnya mudah, tapi karena ia tahu siapa yang menggenggam hidupnya. Kepergian sang sufi. Beberapa tahun kemudian sang sufi wafat dalam keadaan sujud. Tidak ada keramaian, tidak ada berita besar. Namun orang-orang yang pernah duduk bersamanya merasakan kehilangan yang dalam. Dan Haris, kini ia bukan lagi pemuda gelisah. Ia menjadi orang yang sederhana tapi tenang. Banyak orang datang kepadanya untuk mencari nasihat. Ketika ditanya, "Siapa gurumu?" Ia hanya langsung menjawab, "Pak, seorang lelaki yang mengajarkanku cara duduk."
dan mendengarkan Tuhan. Mungkin hari ini hatimu juga sedang keruh. Mungkin hidupmu terasa gelap. Mungkin doamu terasa jauh. Tapi ingatlah, Tuhan tidak pernah jauh. Kita hanya terlalu bising untuk mendengarnya. Kadang yang kita butuhkan bukan jawaban, tapi keheningan. Bukan keajaiban, tapi kesadaran. Dan mungkin malam ini adalah saatnya kau duduk sejenak. Diam, tarik napas perlahan, dan pulang